Selamat datang di pertemuan 4. Di pertemuan 4 kali ini kita akan belajar lighting dan shading. Lighting atau pencahayaan pada Blender itu kita bisa gunakan dengan objek lamp. Ada 5 macam lamp untuk pencahayaan pada Blender. Yang pertama itu ada point lamp. Point lamp adalah titik omnidirectional cahaya yang titiknya memancarkan jumlah cahaya yang sama ke segala arah. Point lamp ini divisualisasikan dengan titik polos dilingkari dot. Intensitas cahaya atau energi keseluruhan point lamp ini berdasarkan jarak dari titik lampu ke objek. Dengan kata lain, permukaan yang lebih jauh menjadi lebih gelap. Ini contohnya. Kita bisa lihat objek yang lebih dekat dia lebih terang, objek yang lebih jauh dari titik lampu dia akan lebih gelap. Yang kedua ada area light. Area light mensimulasikan cahaya yang berasal dari permukaan. Misalnya layar TV, neon supermarket, jendela atau langit berawan. Area light menghasilkan bayangan dengan perbatasan lembut dengan sampel lampu sepanjang grid ukuran. Ukurannya itu yang didefinisikan oleh pengguna. Hal ini seperti lampu buatan yang menghasilkan batas yang tajam. Nah, ini contohnya. Yang kedua ada spot lamp. Sebuah lampu spot memancarkan sinar berbentuk kerucut cahaya dari ujung kerucut dalam arah tertentu. Nah, ini contohnya, dia memancarkan dari atas ke bawah. Kita bisa lihat objek yang dipancarkan, dia terlihat warnanya dari atas. Sedangkan objek yang tidak dipancarkan oleh spot lamp, dia tidak akan terlihat. Yang ketiga ada sun lamp. Sun lamp ini menyediakan cahaya dengan intensitas konstan yang dipancarkan dalam satu arah. Arah ini dapat diubah dengan memutar sun lamp. Akan tetapi karena cahaya yang dipancarkan dalam arah yang konstan, lokasi sun lamp tidak mempengaruhi hasil render yang diberikan. Ini contohnya. Jadi kalian bisa coba ini. Yang kelima ada hemi lamp. Hemi lamp menyediakan cahaya dari arah 180 derajat yang dirancang untuk mensimulasikan cahaya yang datang dari langit. Dengan kata lain, hemi lamp adalah cahaya yang ditumpahkan. Hemi lamp diwakili oleh 4 busur, memvisualisasikan orientasi kubah hemispherical, dan garis putus-putus mewakili arah di mana energi maksimum yang dipancarkan bagian dalam belahan bumi. Nah, ini contohnya. Untuk shading, shading itu merupakan pembuatan bayangan pada Blender. Setiap objek yang ada pada scene secara default telah memiliki bayangan. Namun dapat juga suatu objek diatur agar tidak memiliki bayangan untuk beberapa tujuan. Oke, kita masuk di Blendernya. Di sini saya gunakan ada 2 objek. Yang pertama ada cube, yang kedua ada plane. Untuk mengatur lighting, kita klik dulu lampnya. Pada umumnya, lighting itu berada di samping kamera dengan sudut 45 derajat. Nah, kita bisa akses dulu view-nya dengan top view. Kita pindahkan lampnya di samping kamera dengan sudut 45 derajat. Nah, kira-kira segini. Kita lihat hasil rendernya. Nanti akan seperti ini. Untuk mengganti jenis-jenis lampunya, kalian bisa akses di properties bagian sini. Di sini ada jenis-jenis lampunya. Kita bisa pilih point, sun, spot, hemi, atau area. Kalau sun, kita coba lihat. Dia dimanapun itunya, lokasinya, dia akan
melakukannya dengan konstan. Memberi cahaya dengan konstan. Nah, kayak gini. Coba kita pindah sunnya di sebelah sini. Kita render lagi. Akan sama saja hasilnya. Coba kita buat, kita pakai lamp spot. Di sini kita akan spotnya bagian objeknya sini aja. Caranya kita putar dulu, kita rotasi R, dibuat lurus ke bawah. Oke, ini jaraknya juga bisa kita atur, misalkan 15. Nanti seperti ini. Kita buat spot di sebelah sini. Coba kita render. Dia akan seperti ini. Ya, ada lagi juga dia hemi. Hemi ini akan tumpah-tumpah kemana-mana. Jadi dimanapun posisinya itu akan sama. Coba kita render. Kita coba pindah sini. Dia akan sama saja. Yang ketiga, yang terakhir itu ada area. Area itu hampir mirip dengan point, tapi dia ada untuk sebagai arah datangnya cahayanya. Coba kita render. Dia akan seperti ini. Arah datang cahayanya kan ke bawah gini. Coba kita pindah sini. Kita render. Dia akan seperti ini. Di Blender juga ada yang namanya teknik lighting backlight. Nah, backlight ini itu sumber cahaya akan berada di belakang objek. Kita coba pindahkan lampnya di belakang objek. Kita coba render. Nah, dia akan seperti ini. Fungsinya backlight ini agar menjadi pemisah antara objek utama dengan objek pendukung. Oke. Di Blender juga objek ini bisa tidak memiliki shadow atau bayangan. Caranya kalian bisa unchecklist bagian di shading, unchecklist shadow. Nah, kalian coba lihat, terus kalian render. Dia tidak memiliki bayangan. Terus di Blender juga objek itu bisa memancarkan sendiri cahayanya. Jadi itu caranya, kalian pindah ke material, terus pada bagian shading, ubah emitnya menjadi 3 atau berapapun. Semakin tinggi nilainya, dia akan mengeluarkan cahaya lebih terang sendiri. Kita coba render. Dan hasilnya akan seperti ini. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.